Kita openingnya gimana? Oh gini, oke. Ya udah. Oke, kita opening. Gimana? Opening, guys. Opening. Nanti pokoknya ada bumpernya tuh. Sebenarnya ini baru episode pertama dan pilot, tapi penonton kita udah ada 1.000 di depan. Thank you, guys. Iya. Jadi rencana kita sebenarnya mau, jadi mungkin di episode kedua kita mau bikin live ya nanti ya, langsung jadi live. Hah? Nggak Langsung bisa, live talk show gitu live maksudnya. talk show ada gue bisa cuma di link aja. Ya, oh iya, justru enak, Ca. Jadi orang nih ya, Nggak tapi bisa. menurut gua orang-orang tuh justru pada nanya sama gua tuh, Ica tuh apa sih posisinya sama lu gitu. Gua bingung jelasinnya gitu ya. Apa? Emangnya? Gua bingung gitu. Emang gimana? Tadi kita opening dulu. Ya udah. Selamat datang di Mifa. Kenapa Piva? Mimi fuck. Gak ada Mimi. Cheers. Ya, Jadi kenapa kita menciptakan mimi fakta agak? Jadi sebenarnya gue tuh sama Ica kalau lagi trip atau ada pekerjaan di luar kota, nggak usah di luar kota juga, di Jakarta juga pun kita sering banget ngobrol yang memang bukan nggak jelas. Ada isinya, cuman nggak ada yang menyaksikan aja. Sebenarnya sekarang beberapa obrolan kita udah ada audiensnya gak? Iya. Kadang-kadang audiens kita duduk diam di belakang mobil, entah Iya. 1, 2 atau misalnya kita lagi Iya. kayak lagi ngobrol malam di Sawo atau di Iya. Trogong tuh Iya. ada aja gitu yang dengerin kita Iya, betul, gitu. betul, Tapi betul. kita nggak pernah bikin itu jadi sebuah konten Iya. gitu. Karena menarik, gue kenal Ica tuh tahun 2017. Iya. Iya, pertama kali kan itu, lu teman-teman pasti tahu tuh ada satu media kopi namanya Kopi Kini. Oh my god. Iya kan? Iya. Bener gak sih? Ica tuh dulu jadi, apa sih lu jadi situ? Jadi pesuruh ya? Balu gak ada. Balu gak ada Iya, lah. jadi pesuruh. Ya pokoknya Ica ada di dalam satu tim media namanya Kopi iya. Kini. Tapi sayangnya hanya bertahan beberapa bulan. Karena Iya, karena setahun kecepatan. gila. Setahun ya? Lu gila Ya gue nggak tahu, sorry. Ya pokoknya Kopi Kini itu adalah media yang dibuat oleh inisiatornya ada tim Filosofi Kopi dan Rio Dewanto juga. Betul. Terus Ica ada dalam tim itu, sempat bikin liputan dan live stream untuk ICE 2017. Oh my god, itu lu menang apa kalah ya? Gue kan nggak ikut, gue panitia. Emang iya? Ketuanya Cindy. Oh, Iya. itu awal kenapa akhirnya gue bisa temenan sama Cindy karena ketemu di Bali. Kok di Bali? Sanur gitu. Kok di Bali kan gue kompetisi. Lu gimana sih? Udah gue jelasin aja. Jadi Enggak kan dia ketua panitia, ada regional di Bali. Oh iya betul, sorry Lu maaf. gila gue Iya, tuh selalu berarti. ingat. Iya, sorry. Ya jadi pokoknya 2017 itu ICE itu media partnersnya adalah Kopi Kini. Kita live stream. Live stream, interview dan lain-lain. Waktu itu pemenangnya Yoshua Tanu kan? Iya benar. Iya Yoshi kan? Iya. Ya pokoknya 2017 itu gue nggak ikut kompetisi, gue jadi komite karena waktu itu lahirnya Barista Guild juga. Oh iya Iya, betul. Barista Guild, Oh my Barista Guild God. Indonesia. Benar. Iya, It's been a while. lama banget ya. Iya. Ketemu Ica di situ pertama itu dia kayak nih champion yang dulu ya gitu. Cah, gue kan yang champion belum champion ya? Belum. Sorry belum champion. Dia bilang, Enggak. lu mau interview gue lah pokoknya. Iya, gue mau interview lo karena lo tuh ada di Di lo kan mana-mana. terkenal dulu gak? Oh, iya. Iya. Siapa yang? Gue ingat banget pokoknya. Ini udah gue Itu udah ada di Google belum? Gue. Itu belum ada di Google. Itu belum ada di Google. Sombong. Soalnya 2018 lu baru ada di Google. Iya, boleh. Karena abis lo menang kita baru ketemu Iya, betul, sebenarnya. betul. Karena sebelumnya fun fact ya guys. Gue itu udah tahu Aga dari 2012. Hah? 2013 ding. Lo Tanah Merah? 2014. 2014 berarti. 2014 itu gue masih SMA. Iya, gue juga. Lo kan beda berapa tahun sama gue? Dia SMA. Lah gue kerja. Iyalah. 2014 gue ingat banget, gue bilang kayak gini, Kak, gue mau dong ke Tanah Merah. Gue bilang, kakak gue bilang gini, apaan tuh? Ada coffee shop di bilangan Tamrin. Tamrin kan nggak? Iya, ini ceritanya kan Jin. Capek. Tamrin. Terus gue bilang gini, iya ada barista keren banget muncul di nylon. Terus lo mau tau nggak? Kan gue sekarang tiap hari minum ice black ya. Lo tau nggak dulu gue ordernya apa? Apa? Red Velvet Latte. Bener. Sumpah minum red velvet latte yang Di gambar beruang nggak? iya anjir, sumpah itu lama banget. Ya itu Kayak, SOP.
Emang iya? Iya, jadi kalau ada yang pesan red velvet latte kita kasih gambar-gambar yang lucu. Emang gue mau nanya deh sama lo, emang lo tuh pencipta tren gitu ya? Enggak. Oh keren. Enggak red velvet. Asik humble bragging nih, gue suka deh. Enggak lah, gue tuh enggak. Gue cuman orangnya suka men-challenge diri gue untuk, gue kan gini, gue lebih suka jadi creator instead of being a follower. Gue kayak udah denger itu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gini, kalau lu create 1000 sesuatu, kali. kalau lu create sesuatu, laku nggak laku kan belakangan. Yang penting lu punya karya. Betul. Kalau lu jadi followers, lu jadi nggak punya karakter. Boleh jadi followers, tapi jangan plek-plekan mengikuti siapa yang lu follow gitu. Karena garis hidup lu tuh dan nasib tuh beda gitu, digariskan Tuhan. Ya Rasulullah. Ini kayak cerita kita. Ya, bijak kalau lagi tahlilan. Ya pokoknya red velvet latte itu gue tuh terinspirasi dari Union. Waktu itu kan bikin red velvet cake. Oh, itu happening banget tuh. Oh my god, gue masih foto Union. di Union pakai ini iPod Pro. Lu tau gak sih iPod tapi lu bisa ngepost Instagram. Oh, iPod. Gue tahu, gue dulu pernah punya MP3 yang ada LCD-nya. Ya nggak relate. Buat nonton film jorok. Emang iya? Iya, dulu gue pernah jual itu di kok jadi cerita ke situ sih. Ya udah, kan kadang-kadang tuh orang kalau pesen, kadang-kadang mereka tuh pengen yang manis tapi nggak pengen makan, ngerti nggak sih lo? Maksudnya nggak pengen kayak makan, pengennya diminum gitu. Jadi gue coba translate itu jadi minuman. Red velvet latte namanya. Tuh di Tanah Merah, karena Tanah Merah kan merah, red velvet kan red artinya bening. Nah, tuh tahu ya kan? Tahu, thank you, Manto. Jadi red velvet itu adalah merah yang di drop di lobi terus diparkirin. Vale. Oke, pokoknya fast forward. Intinya ya, ini gue cuma kasih tahu sesuatu ya. Hidup tuh kagak ada yang tahu kayak gimana. Gue crossline sama Aga di mana? Di Malaysia. Iya, di Malaysia. Gue nggak ngerti. Enggak, anehnya tuh kita ketemu di barista di ICE 2017, tapi sekedar hanya, ya maksudnya dia menjadi fasilitator media partnernya ICE Cuma gitu ya. hi-bye doang, ya nggak? hi gitu. So, lu juga ke Smith kan sempat interview Cindy juga, Betul, terus gue sempat betul. bikinin lu kopi, tapi nggak yang kayak intens ngobrol. Tiba-tiba 2018 Ica kopi kini pokoknya udah nggak ada ya. Terus Udah habis itu Ica full Gua time di move Filosofi ke- Kopi. Ya, Filosofi Kopi. Nah, 2018, ini kok kita jadi cerita. Ya udah nggak apa-apa, intro kan perkenalan dulu. Benar. Biar orang tahu. Soalnya pada nanya nih, lu kenal Ica dari mana sih? Nih, dari sini nih, lu dengerin semua di sini nih. Lo harus tahu karena menurut gue jujur kalau anak zaman sekarang jujur Li. Oh, Lo anak zaman sekarang nggak? Gue iyalah, gue relate banget sama apapun yang terjadi di masa kini. Kayak jujur Li, ini bener-bener up to the absurd, bener-bener absurd. Gue sampai kayak gila, mind blown banget kalau gue inget gue langsung dapat project lagi waktu itu. Iya. Gimana rasanya jadi champion waktu itu? Setelah beberapa kali kompetisi, jadi menurut gue waktu itu adalah momen yang paling gue banggakan. Keren. Seumur hidup gue berkarir di industri kopi. Di luar gue milih gue tetap ngeband atau dia jadi barista. Iya sih. Ya itulah. Nah, terus gue diundang nih sama asosiasi untuk mempromosikan kopi Indonesia di acara Indonesian pokoknya ada acara kopi tentang Indonesia tuh di Malaysia. Kedutaan Malaysia. Terus tiba-tiba nih ada yang marah-marah sama gue karena kamarnya direbut. Gak usah disebut kamar apa, pokoknya gue mikir kayak kenapa kamar yang ini yang udah gue tag tuh diambil, dan gue langsung nanya ke resepsionisnya. Gue bilang kayak, ini kamar yang ini siapa yang ngambil? Ini partner lo dari Indonesia. Gue yang kayak, gue berangkat cuma berdua waktu itu. Gue juga berdua sama Robi. Iya, terus gue bilang kayak, siapa namanya? Muhammad Aga. Gue yang kayak, oke. Nah, kamar nomor berapa? Gue bilang gitu. Gue gedor kamar lo. Iya, betul. Gue bilang, ngapain lo di sini? Lu ngapain di sini? Lu jawab gitu. Iya betul. Gue kaget dia gue pikir tuh tok. Apa biasanya kalau orang housekeeping ya kan? Tok housekeeping. Pas gue liat ayam. belum ada ayam. Ih, orang ngapain di sini nih? Gue lagi merobi, lagi bercengkrama tuh. Betul. Ngobrol masalah kayak, Bi, ini kita jadi juara apa ya yang mau kita lakukan untuk Indonesia, keren. untuk barista. Karena lu jadi barista keren menang waktu itu. Lu jadi juara tuh harus ada involve-nya ya ke industri. Iya, maksudnya harus sharing lah, harus berbagi pada barista-barista lain supaya semangatnya juga bisa sama kayak kita. Datanglah Ica masuk tiba-tiba sama anak Philcop lah, sama barista Philcop marah-marah masuk ke kamar karena kamarnya
Bukan direbut, Cak. Lu telat check-in aja sebenarnya. Gue setuju. Gue baru tahu itu besokannya. Iya, karena lu nggak check-in, lu booking tapi kan lu nggak check-in kan. Ya gue bilang kamar yang merokok di mana? Karena Robby merokok. Gitu. Oke. Jadi ya udahlah gitu kan. Gue cari yang merokok. Oke. Kenapa? Ya udah, nggak apa-apa. Lu mau kenapa mau ngerebut kamar gue yang merokok? Lu merokok? Enggak. Barista gue. Iya kan, barista lo Bener. kan. Iya sama. Iya, oke. Robby merokok, gue santai-santai aja gitu kan. Iya, gue kalau dia dia ngerokok di toilet sih. Oh, gitu. ya kan waktu kamar gue ada balkon ya. Jadi ngerokoknya di balkon, nggak di dalam juga. Oh oke, siap. Gue juga nggak tahu kamar lo kayak gimana waktu itu. Karena Iya. setiap gue pulang ke kamar lo, gak jelas. Pokoknya intinya, malam itu tiba-tiba Aga membuka pembicaraan ke gue. Jadi sebenarnya dulu tuh sebelum gua berpikir bagaimana caranya ini bisa termanage dengan baik ya. Karena kan maksudnya approach dari brand tuh udah mulai ada dari tahun 2017. Keren. Gua nggak tahu, Cak, kayak Kan lo tiba-tiba. udah di endorse fans. Iya, itu udah 6 tahun. Itu dari gue di Tanah Merah udah di endorse fans juga. Nah, gue baru kebuka nih. Oh, ternyata profesi barista ini Bisa ada pasif, explore, leveraging-nya iya. luas. Maksudnya bisa ada passive income ya gitu, secara nggak langsung, tapi bukan apa namanya? Ya maksudnya bukan kegiatan bukan job desk lu sebenarnya, tapi itu menjadi bukan sebuah full time jobnya. Iya, bukan full time jobnya maksud gue, tapi itu jadi kayak semacam ternyata gue berhasil mencoba untuk bukan meningkatkan ya, tapi kayak membawa profesi ini menjadi terlihat. Tapi gue mau nanya deh, sejujurnya sekarang masih pasif gak? Enggak dong. Kita udah bikin ini jadi aktif lah sekarang. Kan ini udah ada nih gitu. Bener, Iya, udah nggak pasif iya. income loh. Iya, udah gaji orang, lu pikir jadi sesuatu. nggak Keren pusing. kan lo? Iya. Nah, Gitu. intinya pokoknya dari situ gue bilang sama Ica tuh, jadi ada beberapa brand yang memang sempat gue ignore. Bukan ignore, tapi Gak kayak dijawab guys. nggak ngerti gue caranya gitu, gimana sih kerja sama brand. Gue kan pernah waktu itu sempat kerja sama Gatsby 2017. Nah, itu output sebutin brand nggak apa-apa kan? Kan kita belum ada Nggak apa-apa, sponsor. nggak apa-apa. Iya, sama Gatsby lah 2017 Iya. tuh yang muka gue satu baleho gede di Taman Anggrek. Ibu bangga banget kan, jujur. Ibu bangga kan? Ibu bangga nggak? Ibu bangga. Ibu waktu itu jadi gue ajak ibu pas baleho gue muncul, gue ajak ibu muter Taman Anggrek doang. Tapi nggak gue ajak masuk. Bu, lihat deh, agak tuh gitu. Abu udah pulang lagi abis itu. Kasian banget ya. Iya, kasihan lagi. Habis ibu gue mau main ice skating di iya. Skating. Skating ya. Ya gue waktu itu bukannya gue nggak ngerti ya. Jadi outputnya kan ternyata ngaruh ya, Cak. Ya misalkan ini distribusinya kemana, baleho kah ke... Enggak, bukan gitu guys. Jadi, Aga tuh nggak ngerti kayak scope of work kalau sekarang bahasa kerennya oke lah. waktu dulu. Scope of worknya tuh ada apa aja, ada digital, ada online, ada offline, ada OOH, terus obat batuk. bukan OBH. Itu kayak ada yang below the line, above the line, kayak gitu-gitu tuh. Iya, itu basic communication students pasti tahu. Karena apa? Karena itu dipakai misalnya nih contohnya, lo scope of work-nya kalau sekarang enak cuma kayak posting apa segala macam, kebanyakan orang udah tahu. Tapi zaman dulu karena belum ada kayak sosial media kayak TikTok dan segala macam, dulu tuh kayak kebanyakan entah itu fokus ke Instagram only atau misalnya dia di-use buat jadi semacam BA tapi ngomongnya nggak BA. Oh. Gitu. Jadi kayak lo dipasang nih di baliho. Sekarang kalau kayak sama gue di Bali, lo naik ke baliho aja, gue hitung per month. Oh, udah nggak usah kita bocorin. Iya, gimana. nggak, maksud gue banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Iya. Nah, waktu itu gue ngasih tahu Aga beberapa items yang ini ada banget ya momennya, kayak gue bilang enggak, lo tuh worth kok segini karena emang lo punya follower dan segala macam. Dia ada di fase yang kayak enggak, kayaknya kemahalan deh. Kayaknya gue nggak segitu deh. Iya. Kayak gue malu deh. Sama pokoknya guys, gue udah bener-bener berasa banget kayaknya ini emang jalur hidup gue, karena begitu gue deal salaman pulang dari Malaysia langsung ada klien. Iya, bukan, kita di Malaysia ada kliennya. Jadi gue nawarin itu gitu, maksudnya, Cak, emang gue iya? gue di-approach nih sama Proma. Anjir, iya lagi. Gue di-approach nih sama Proma. Jadi kita lagi ngobrol. Gue sebenarnya sama lu cuma lagi ngobrol-ngobrol biasa aja mengenai manajemen. Things. Ya, manajemen itulah gitu ya. Maksudnya kan gue minta saran apa segala macam, terus
ya intinya ada, Cak gue ada klien yang promo belum gue jawab udah 3 minggu. Oh iya Nah, benar. apakah ini menjadi sebuah project tes dulu deh gitu, tes kan jalan, abis itu syuting, ternyata dia butuhnya TVC apa, gue kan masih ikutin lah, gue nggak tahu gitu kan, terus habis Iya itu kan udah nggak waktu itu belum ngambek guys. Kalau capek nggak ngambek, kalau sekarang kan capek ngambek kayak nggak mau nggak. Canda. Ya udah sebenarnya itu pertemuan kita di situ. sampai sekarang berlanjut, akhirnya statusnya apa sih sebenarnya kita udah sampai mana sih Ca gitu. Tapi beneran sih, karena menurut gue kayak ya kita nggak akan tahu kita ketemu siapa di masa depan ya. Ya di path yang Ya, mana? itu. Jadi menurut gue kayak prepare yourself aja sih. Anjas. Ya bener nggak sih, kayak maksudnya lu nggak akan tahu nih. Tapi waktu itu gue inget banget, Aga tuh nggak siap banget untuk syuting dan segala macam. Nggak siap, gue. Karena waktu itu dia banyak banget kayak momentum ya. Dia komen gini, ini harus gini banget ya. Gue inget banget. Iya, soalnya waktu gue pertama kali syuting besar itu kan Filosofi Kopi 2015. Oh iya benar. Nah itu tuh nggak seribet itu. Ya karena Ribet sih sebenarnya, karena cuman lu bukan starnya di situ. Kalau ini kan lu starnya. iya, betul. Jadi ada momentum banget tuh kayak dia ngerasa enggak deh kayaknya gue nggak bisa syuting deh. Nggak bisa Kayak gue. Hah? Nggak bisa waktu itu. Waktu itu nggak bisa. Sekarang one take one kill bro. Ya kan Jam terbang. proses Ya, jam bener. terbang gitu. Dulu kalau depan kamera kayak masih lihat-lihat monitor gitu loh, kayak Ini jam terbang. capek. Oke. Dulu masih lihat-lihat monitor gitu. Kalau sekarang kayak udah siap. Anjas, gue udah suka banget tuh kayak kalau misalnya sampai telat. Yeah. Kalau udah telat gimana? Coba mukanya. Hah? Kalau udah telat. Biasanya jawaban gue gimana? Jawaban gue kalau lu kayak gitu. Iya, bentar. Ntar ya, gue ngomong dulu bentar. Set. Gak lama. Udah, ada add-on. Iya. Mantap. Emang. Iya. Hidup kita emang kayak gitu guys. Maafin ya. Enggak. Ya pokoknya dari situ tuh gue kayak merasa kayak ini kayak pas deh Ica dengan ke fake-annya yang nggak bukan sorry. Enggak, tapi kan kalau di depan orang lu kadang-kadang emang suka manis, di belakang lu ngomongin sorry. Iya. Gue nggak kayak gitu. Enggak. Maksudnya lu kalau di belakang tuh kayak ngerasa ribet ya gak gitu. Di depan kan kita berusaha Yang menjadi namanya kerja kan profesional. nggak ada yang nggak ribet ya. Enggak, iya betul, setuju. Iyalah. Mungkin waktu itu kita masih Jaga dong, enggak. Enggak, sorry. Ya, bakal ditonton, kita nggak tahu. Iya betul juga. Iya, enggak lah, ini enggak apa-apa lah. Kan ada di TikTok juga udah banyak kok kalau usaha agensi ke klien. Itu jelas. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Sekarang kita udah nggak kayak gitu. Kita sekarang mah sangat kooperatif banget gitu. Sangat kooperatif. Bahkan kadang-kadang ide-ide itu muncul dari kita sebenarnya. Jadi kalau buat brand-brand ke depannya yang mau kerja sama kita tuh lebih mudah sekarang. Iya, karena kita udah punya tim, Iya. kita punya tim kreatif yang bisa mikirin Banyak. ini kira-kiranya tuh kayak gimana ya, apa segala macam, betul. apa yang bisa dieksplor, ya akan lebih enak lah. Kalau Betul, dulu kan bahkan biasanya kita tuh walaupun di hire sama agency, kita nggak bisa ngasih input apapun kan, nggak. Iya, betul. Kalau sekarang bahkan brandnya itu tuh malah nanya balik ke kita, Betul. kayak ini tuh di industri kayak gimana sih, apa segala macam kayak Iya, gitu sih. betul. Ya pokoknya long story short, kita akhirnya cocok, berjalan beberapa project sampai akhirnya bikin target tuh, setahun kita harus gini dah gitu. Ternyata achieve. Setelah achieve kita ngerasa kayak, kita kayaknya harus coba buat, ya maksudnya Achieve dapat apa gak? Hah? Gue manajerin. Ada lah, Apa? rumah. Tuh, alhamdulillah. Kalau Iya. ada pengennya. Tapi kalau disuruh pilih, gue dapat rumah apa dapat istri? Gue dapat istri sih. Gue setuju. Tolong. Ya enggak maksud. Tapi kan kadang-kadang. Iya, tapi kadang-kadang- maksudnya tuh ya ternyata ini menghasilkan kan, nggak? Maksudnya it works gitu. Untungnya. Iya. Iya. Kan dulu kan planning gue adalah kayak gue mau punya rumah baru. Kan dulu. Oh iya anjir. Lo inget gak sih sebenarnya kayak ini Lu bilangnya gini, gue nih. pokoknya list gue punya rumah dulu, baru punya istri. Jadi gue nggak punya beban apapun. Iya. Punya rumahnya, istrinya mana? Kan Proses. Iyalah. Masih nyari bener. Iyalah. Tapi gue ingat banget gak, pertama kali lo bilang, gue mau rumah yang ini. Terus lo videoin gue, ini tanahnya. Iya, dari tanah. Ya gitulah pokoknya sampai kayak gue bilang, kayaknya kita harus berbagi deh gitu. Berbagi itu maksudnya adalah di saat semua brand ini
merasa kalau barista ini seksi untuk mereka aja kerjasama, kayak kita harus bikin platform supaya arahannya juga bener ya nggak sih? Iya. Nggak, kadang-kadang kan maksudnya ada yang memang secara kerjasama brand itu cukup kecewa dengan talentnya. Ya sama mungkin ada yang menggunakan platformnya dia dengan tidak benar sih gak. Somehow gue ngelihatnya kayak ini nggak cuma di lingkup F&B aja, tapi gue ngerasa kayak ya udah deh, ya kita nggak tahu kebutuhan orang ya. Tapi buat gue kayak kadang-kadang emang harus truthful aja sih kalau misalnya megang brand orang ya gitu. Kalau emang lo nggak suka ya nggak suka. Maksudnya nih orang ya. Ya apa nih orang lu Gak, sumpah dia kan kayak super kapri ya guys. Jadi kalau misalnya dia nggak suka, dia akan bilang enggak dan dia akan tolak. Bahkan gue ada di momen. Oh iya, kita pernah. Iya maksudnya gini loh, gue ada di momen yang kayak, aduh anjir udah tinggal dikit lagi menuju ke target kita. Tapi lo nggak mau nyet. Iya. Ya bukan gue idealis juga, tapi maksud gue kan, lu kan ngasih tahu gue nih, lu ngajarin gue kalau nih lu personal brandingnya tuh udah lu. Iya gue setuju, tapi kan kadang-kadang kita kegoyang ya Wak sama uang. Ya ada beberapa lah. Ada kan nih kayak beberapa. Gak, sebenarnya gue udah tahu nih, telepon gue nih pasti gini. Nih Aga nih ya, nih kalau gue lagi ngobrol sama Aga nih. Pokoknya gue telepon tuh kalau nggak jam 11, jam 2 siang. Itu jam-jam dia lagi gabut soalnya. Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, uang ya, pasti dijawabnya kayak gitu. Kalau enggak, pokoknya kalau lu gitu. intronya Assalamualaikum, kayak manis gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari mana nih sumbernya gitu? Iya, Pasti tuh. Kalau bilang enggak, aduh, nape? Udah beda, intro aja tuh udah ya, beda Cak gitu. Assalamualaikum, itu udah pasti kayak gak mau uang nggak? Iya. Pertanyaan gue pasti gitu. Betul. Tapi kalau misalnya gue nelfon gini, gak, gue tahu sih, lo nggak mungkin mau. Tapi gue cuma nanya, misalnya brandnya ini, angkanya segini, lo goyang nggak sih? Terus dia cuma gini, aduh gimana ya? Udah cuma gitu doang. Iya, tapi tetap gak diambil guys. Enggak bukan. Maksudnya bukannya menolak karena apa ya? Nggak mau ya. Tapi maksudnya ini bertolak belakang dengan yang udah pernah kita komitmenkan sebelumnya aja. Yang kita salaman di Malaysia, gue ingat banget. Iya. Kita nggak akan ngambil brand ini ya. Iya, bukan nggak akan. Maksudnya kita pertimbangkan karena maksudnya nanti dampaknya juga akan jauh gitu. Oh iya benar-benar. Ya pokoknya maksudnya selama. Iya kan ntar agak dijulitin. Udah sering lah, Ca. Lu kan denger sendiri dari tahun kita pertama kali ngobrol intens tuh, lu udah sering denger julitan. Apalagi gue pernah sama Ica ya, kita ada satu tour yang sangat melelahkan sebenarnya. Jadi dalam fase 10 hari kita ada di 5 kota yang berbeda. Iya. Dan di situ isinya adalah keluh kesah. Ya itulah kita yang namanya gue dijulitin orang lah, apa itu terjadi semua di dalam trip tersebut. Itu kita masih bagus ya energi kita ya. Gila gak? 10 hari 5 kota. Pokoknya tiap ganti kota settingan Aga nih ya pakai hoodie, kacamata hitam, masuk pakai gini. Ya. Lo nggak boleh gini. Lo nggak boleh duduk di Aca. Ini harus disampaikan ke Salsa nih. Salsa juga kayak belum tahu nih kalau soal ini nih. Oh, iya. Jadi kemarin gue dipesenin tiket, di check-in tiket gue di tengah. Ya lo benci banget, lo hated. Aga itu cuma mau di A guys. Dia akan pipis sebelum naik pesawat. Abis itu di pesawat dia akan pakai hoodie dia, pakai kacamata. Abis itu kayak bye world gitu. Tidur. Abis itu landing. Pokoknya intinya gitu. Kalau misalnya gue yang dapat di A nih, kalau misalnya check-in website gue yang dapat di A, dia akan ambil tiket gue, akan direbut terus kayak enggak lu di B. Iya, gue di tengah, Ca. Oh, tapi lu ada satu waktu di mana lu tuh lu emang antit, lu emang lu. Jadi gini guys, pilihannya adalah Aga itu kalau nggak tidur ngobrol, sedangkan kalau gue, ya gue nggak peduli nyet, gue mau nonton kalau di pesawat, ya lu tidur aja. Pokoknya 10 hari 5 kota, pokoknya intinya gitu. Sebenarnya 10 hari 5 kota, tapi itu di luar dari trip. Waktu itu kan gue sempat ngambil kopi ke Singapura. Ingat nggak lu pas buat kompetisi itu kan? 2019. Gak pokoknya kita akan pokoknya kita ke Medan, pergi pagi pulang malam, gila. Iya pokoknya itu waktu itu workshop ya. Jadi temanya itu kita dapat kerjasama sama bank ya. Bank. Jadi bank itu mau coba buat. Nah, yang bikin capek lagi adalah karena kelasnya itu untuk nasabah prioritas, Cak. Lu tahu sendiri nasabah prioritas, tabungannya kan nggak ada yang digitnya cuma 3 ya. Benar. Banyak banget dan pasti kan itu pinter gitu. Betul. Jadi lu nggak bisa ngasih materi-materi yang kayak materi-materi gua biasa gitulah. kasih
Al-Qasim gitu, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Itu materinya kayak, lo mau tau gak sih, dari trip 1, trip terakhir gue udah bisa. Kalau gue disuruh ngajarin nih, gantiin agak, trip terakhir nih, gue udah bisa gantiin lo. Iya. Hafal anjir, kayak Iya, betul. bosen banget. Betul. All over again, motherfuckers. Ya, gitu. tapi menariknya adalah karena mereka tuh mau mencoba untuk apa ya, mengencourage si nasabah Pritos ini untuk supaya punya usaha kedai kopi kan. Setuju. Terus Itu dari keren itu sih. agak kaget. Karena banyak banget ibu-ibu yang, ini kalau mau bikin kedai kopi berapa? 3 miliar cukup gak? Ayam. Ibu-ibu sosialita yang kayak, aduh gimana sih muter-muter kopinya gitu, kayak aduh lucu. Nah tapi Aduh lucu. aduh, hah? Lucu emang. Anaknya waktu itu lucu. Ini menariknya soalnya si trip itu tuh menurut gua kayak, ini kita jadi lebih klop aja sih. Bonding. Parah. Jadi pagi ini kita berangkat ke pertama kali tuh kemana sih, Ca? Oh, Jakarta dulu. Habis Jakarta besoknya kita ke Bandung naik mobil nih. Nah, Kereta. Kita naik kereta yang pokoknya nih ya, gue baru kenal Nggak. nggak ada di momen nih ya. Nih gue baru naik kereta nih ya. Naik dari Gambir ya guys. Ingat Gambir. Gambir kereta itu 8.10, gue ingat banget, 8.10. Dari jam 8 kurang 15, gue udah di Gambir, dan gue udah makan roti yang kopi-kopi itulah baunya. Roti favorit. Iya, ya roti kan? Dude. Kan Mas Dude di depan. Ada Mas Dude ini. Roti Dude. Iya, roti Dude. Gitu. Terus gue udah makan roti nih. Gue udah mikir nih, 8 kurang 5, gue udah gini, gak di mana. 8 pas, gak di mana. Gak dibalas tuh. Sekarang gini ya, kan gue manajernya, dia artis ya, kalau dia ketinggalan ya gue harus ikut dia dong. Sedangkan gue udah di situ. Lo mau tau nggak? Gue naik ke dalam kereta jam berapa? 8:08. Itu udah mau dipriwit gak? Iya, Di betul. jalan 2 menit lagi. Iya, Terus lo enggak. enggak lo diam lo diam. Enggak. Dan dengan anjingnya lo bisa banget kayak gini. Lo nggak beliin gue roti gini ya, Muhammad Aga, peduli setan gue sama perut lo. Yang penting lo ada di sini dan naik tuh kereta, karena kita harus bacot ngomong depan nasabah. Sumpah, gue gak ngerti banget. Dia bisa-bisanya ngomong gitu, lo gak beliin gue roti Gue tuh, lo tau gak, gue orangnya gak bisa bangun pagi. Itu perjuangan buat gue bangun pagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Enggak, maksud gue kan lu kan beli roti bisa sekalian 2. Nggak, gue gak Kok lu ngerti. nggak pikirin Gue gue gak sih? ngerti, abis itu kayak Kok lu nggak lari, naik eskalator tapi lari gimana, gue gak ngerti deh. Udah kayak gitu bawa koper lima lo yang isinya adalah alat perang dangdut kita, tau gak sih? Sama lagi. Iya, betul. Itu dibawa terus kemana-mana. Soalnya kita bawa kaca-kacaan, aduh banyak banget lagi. Ih, kalau dulu mah ya packing sendirian tau. Ya emang? Sekarang? Sekarang dibantuin ada tim. Oh iya. Kalau betul. packing dulu kan lo itu, kalau udah packing lu pura-pura ninggalin gua ngobrol sama customer. Iya kan? Lo ngaku lu malas packing. Enggak dong. Karena lu ngerasa lu udah kerja pas lu ngomong. Ya udah biarin aja Ica yang packing. Gue udah tahu banget lo Kan tuh sudah selesai doang. Enggak. Gue udah tahu banget sekarang. Gue baru berasa. Ya udah, pokoknya kita panjang deh. Itu mulai dari Bandung, abis itu kita ke Pokoknya Bandung, habis dari Bandung ke Malang. enggak. Surabaya. Malang kita extend. Surabaya dulu. Enggak dong, enggak di Surabaya, Cak. Jogja, ke Vilkop. Iya, Jogja. Bandung, Jogja, Malang, Emang di Malang? Pontianak, Malang. Oh iya, Malang deh bener. Pontianak, Malang terus ke Surabaya. Pontianak. Malang terus ke Surabaya. Iya, Surabaya. Oke. Kota selanjutnya Pontianak. Iya. Medan. Medan. Di tengah-tengah itu gue harus ngambil kopi ke Singapura. Benar. Jadi paginya gue di Lo ingat Medan. gak lo sampai ngomong gini? Gue tinggal aja deh kopernya. Iya, gue tinggal di bandara gitu maksud gue. Kopernya ditinggal Soalnya di besok bandara. Jadi yang bukan ini aneh soalnya. Pagi kita flight dari Jakarta ke Medan. Acau-ucu ngebadut, ha heho. Sorenya makan, Balik. pulang ke Jakarta. Abis itu kita dinner Imperial Kitchen. Jangan lupa guys. Iya betul. Enggak, ini dari Bandara Soekarno-Hatta ke rumah Aing kan jauh, Cak. Iya sih, benar. Kosan waktu itu masih ngekos. Ya, Lo setelah dari London baru cabut Iya. kan? Ke kosan gue kan yang kita lewatin sering kan tuh anak tuh. yang kuning itu. Aku mau kos di
sini. Iya betul. Sebulannya 3,5. Iya betul. Gua sama Isman, iya betul. 3 tahun di sini. Dari 2014. Lebih ya? Lebih dari 5 tahun gue ingat ya kok. paling lah. Nah pokoknya pagi malam nih kan kelar nih hari yang sama nih, malam kita pulang ke Jakarta. Tapi dari dari Soekarno Hatta ke rumah kan jauh. Besok pagi jam 6 pagi harus udah flight lagi ke Singapura. Nah, gue berpikir sama Coco, gue berpikir apa gue taruh aja di koper gue di sini. Nah, Singapura berangkat pagi nih, PP juga sore pulang dari Singapura ke Indonesia. Nyampe Soekarno Hatta, besok pagi lagi lu ngajak gue ke Pontianak. Itu yang kasihan sebenarnya adalah supir Grab. Iya sih, sumpah gue nggak ngerti itu. Karena gue booking sampai 3 hari sama bang. Iya kan, soalnya dia hari pertama tuh jemput gue jam 3 pagi karena flight gue jam 4:30 kan, kita jam 4 ya. Ya pokoknya intinya gitu guys. Kita tuh mengalami banget momen yang cuma angkat alat badut berdua, lap semua berdua. Sampai sebenarnya terakhir kejadiannya adalah dia guys, kita cuma berdua guys. Kompetisi, betul. Karena yang lain pada tumbang gara-gara latihan. Iyalah, lu suruh minum Irish coffee sehari bisa 4 kali gak? Itu kalau nggak muntah sih hebat sih orang. Gua nggak muntah. Lu lu nyoba cuma iprit doang. Lu kalau nyuruh gua telan itu foamnya mah itu yang glek gitu dong. Lu gitu. Suka gitu. Tapi dia nggak muntah. Hah? Perih ku saat merasa bila semua hilang dan udah bila. Apa sih? Ya pokoknya itulah. Nah maksud gue kan menarik banget ya. Maksudnya ternyata tuh, nih kalau yang gue dapetin selama ini tuh adalah berarti ya udah prepare yourself itu penting sih. Siapa? Ica. Jadi karena gue seringan sama Salsa nih, jadi sekarang udah ada tim yang sama-sama double Clarissa dan Salsa Bills. Sebelum kita closing sebenarnya kan kita udah jalan berapa lama? 2018, 2019, 2020, 2021, 5 tahun, Cak. Bohong. Ini adalah jadi menarik sih sebenarnya karena gue ngajak Ica untuk bikin video ini bareng tuh susah banget. Ica tuh sibuk banget gitu ya. Sampai akhirnya dia mau untuk kita, "Yuk, Ca, lu dong sama gue, kita ngobrol-ngobrol kita." Karena kita makin ngerasa TikTok kita bagus. Iya. Sebenarnya di dalam obrolan. Buat sum up ini gue cuma mau nanya pertanyaan. Gue akan jawab, lu juga jawab ya. Gue mau nanya pertanyaan buat lo. Key takeaway apa yang bisa lo ambil dari gue dan gue akan kasih ke lo juga? Ya itu tadi, kan gue bilang tadi, maksud gue kan kita ketemu tanpa ada rencana sebelumnya dan ternyata... Tanpa ada yang aling-aling. Iya, jadi ini sama kayak gini. Sama aja kayak kita tuh, ini kan jodoh Cak berarti ya. Sama aja kayak kalau misalkan, jodoh secara pekerjaan. Iya kalau gue mikir kayak, udah kenapa kita harus prepare ourselves. Kayak misalkan kita nggak tahu nih, mungkin nanti siang kita ketemu jodoh kita gitu, jadi kayak harus ganteng aja dandan gitu. Iya gak sih? Kadang-kadang lu kan males dandan karena, ribet nih, ruwet misal gitu ya. Kalau gue kan waktu itu prepare apa yang memang sebenarnya, ya itulah, misalkan knowledge tadi atau apapun itu bentuknya. Kan kita nggak tahu, siapa tahu ke tengah jalan di event kita ketemu partner karena dia tertarik sama ucapan, omongan, badutan. Iya. Ya kayak gitulah. Gue merasa kayak kayaknya kalau nggak direncanain akan menjadi sebuah happy ini ending. Personal takeaways aja Maksudnya kayak misalnya lo kan udah kerja sama gue 5 tahun, hampir 5 tahun. Oh maksudnya pendapat tentang lo? Bukan pendapat tentang gue. Apa yang lo bisa? Apa yang lo bisa? Enggak, apa yang lo bisa ambil hasil dari kerja sama kita, ngerti nggak? Kayak lo bisa jadi orang yang kayak apa? Gue lagi ngomongin buat diri lo. Oh, ya ngomong. Gue bisa lebih disiplin aja. Emang dulu lo gak disiplin? Enggak lah. Gue dulu tuh suka gini, Cani. Masih sampai sekarang sih masih. Oh besok, oke, gue kesana ya gitu. Gue sudah 3 tahun tidak kesana. Jadi lebih ke disiplin waktu, terus lebih ke apa ya? Pengingat gitu. Kan lo kan sering ngingetin gue tuh. Apalagi pas gue COVID kemarin kan. Siapa lagi itu yang ngurusin gue? Kalau bukan Ijam. Enggak lah lo. Oh. Iya.
gue lihat. Kan gue utang 1 nyawa sama lo nih. Iya, kita 1-0. Nih ya guys, kalian tahu nggak? 1-0. Kalau gue sampai coy amit kena nih ya, dia kagak ada balasannya ke gue bakar rumahnya. Sumpah. Kalau lo mau tau nggak apa? Apa? Ini sebenarnya absurd sih. Nggak jadi nih. Ais, keren nih. Pasti keren dong. Kan closing statement kita nih buat Nih ya, episode selanjutnya. Gue cuma mau ngasih tahu anjas, sok banget. Pokoknya intinya gini, gue tuh sangat belajar dari Aga. Gue sangat belajar dari Aga. Pokoknya kalau lu mau sesuatu itu benar-benar harus mau banget. Oh iya itu jelas. Nggak, karena kan kalau gue anaknya gampang nego, ngerti nggak gak? Gue anaknya gampang nego perasaan gue, kayak oh yaudahlah ya, nggak usah lah ya, kayak oh mungkin gue nggak bisa. Nah kalau dari lu, gue ngeliat ambisius levelnya tuh pol gitu loh, kayak kalau gue mau harus jadi, nggak mau tahu gitu. Which sebenarnya somehow bagus gak? Lu push the limit gitu loh. Kan nggak, statement gue simple, nggak ada yang Nggak bisa. iya. Yang ada tuh cuma mau apa enggak. Setuju. Ya udah itu aja dari kita. Terima kasih untuk perkenalannya. Sampai ketemu See you di obrolan next kita selanjutnya. video, karena Mifa Minum fakta-fakta apa sih? Mifa. Oh iya, sorry. Nggak bisa di brief. Ya nggak tahu, sorry Mimi. See you guys. Bye. Bye.